Baiklah hadirin dan juga pemirsa, kembali lagi dalam kejuaraan tinju profesional Indonesia yang dipersembahkan oleh Martin Daniel Promotion bekerja sama dengan TVRI dan juga KTI Pusat. Dan langsung saja kita melaju ke partai selanjutnya, pertandingan tinju profesional non-title versi KTI Pusat Jakarta Big Fight ke-21 2025. Dan kali ini dari kelas Super Flyweight 52,163 kg. Dan di pertandingan ini tentu saja dari Martin Daniel Promotion yang bekerjasama dengan KTI Pusat, Inspektur Pertandingan KTI Bapak Sangam Sidauruk SH, Sekretaris Pertandingan KTI Pusat Ibu Hakiki Robianti, Dokter Ring Pertandingan KTI Pusat Dr. Putu Agus Parta Wirawan, Timekeeper Reza Sanduk, dan referee yang akan memimpin partai ini Muse A. Valentino. Dan ini adalah jajaran para juri yang akan memberikan angka pada pertandingan ini. Hakim A, Erik Suwarno. Hakim B, Sumardi. Hakim C, Renhard Sitompul. Dan pertandingan ini dalam pengawasan Komisi Tinju Indonesia KTI Pusat dan matchmaker Sarifudin Lado. Baiklah hadirin dan juga pemirsa, langsung saja kita hadirkan kedua petinju yang akan bertanding. Boxing at the blue corner. Petinju kelahiran Kupang 8 September 1991. Usianya saat ini 33 tahun dengan berat badan 52,2 kg. Tinggi badan 168 cm dengan jangkauan 84 cm. Dengan gaya bertanding counter boxer. Please welcome Chris Wake. Dan inilah lawannya, boxing at the red corner. Petinju kelahiran Manado 27 April 1998. Usianya 27 tahun saat ini. Berat badan 52,2 kg. Dengan tinggi badan 170 cm. Dengan jangkauan 85 cm. Dengan gaya bertanding counter boxer. Ladies and gentlemen, please welcome Randy Yusuf Surati. Baiklah, kedua petinju sudah berada di atas ring dan kini saatnya saya perkenalkan kembali kedua petinju boxing at the blue corner. Petinju dengan rekor bertanding 2 kali dan juga menang angka 1 kali, kalah angka 1 kali. Bertanding untuk Sasana Flobamora Boxing Camp Cikarang. Didampingi oleh manajer Imelda Olin dan dilatih oleh Chris Hawo. Please welcome Chris Koke. Dan inilah lawannya, boxing at the red corner.
petinju yang bertanding di pertandingan perdana di profesional dan juga seorang juara amatir bertanding dari Sasana Esa Lalalan Boxing Camp Bekasi, didampingi oleh manajer Wira Markus GASE dan pelatih Marty Surati. Ladies and gentlemen, please welcome Randy Yusuf Surati. Dan kedua petinju dipersilakan untuk menuju ke tengah-tengah ring untuk mendengarkan aturan main dari referee. Kalian main 4 ronde, dengarkan aba-aba dari saya. Junjung tinggi seperti itu, oke? Toss go. Alright, boxer, kini saatnya fly. Ya saudara penonton, kembali lagi Anda menyaksikan Jakarta Big Fight ke-21 tahun 2025. Masih bersama juara IBF dan WBA Bung Rahman. Kali ini partai kedua antara Randy Yusak Surati melawan Chris Wake. Bagaimana Bung Rahman partai kali ini? Indra, kita lihat di sini Randy Yusak Surati di sudut merah belum pernah bertanding di ring profesional. Betul. Namun dia cukup berpengalaman di tinju amatir. Dia juara di amatir ya. Betul sekali. Sedangkan Chris Wake di sudut biru ini sudah 2 kali bertanding di ring profesional, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Dan secara pengalaman di profesional Chris Wake punya pengalaman. Sudah berhasil memenangkan 1 kali pertandingan dan kalah 1 kali, begitu Bung Rahman seorang Chris Wake. Sementara Randy Yusak Surati menjadi debutnya di ring profesional. Kita nantikan tentunya, kita berharap juga pertandingan seru antara Randy melawan Chris. Randy di sudut merah dengan celana merah, sementara Chris Wake di sudut biru dengan celana berwarna emas. Kali ini mulai coba menyudutkan. Kita lihat Chris Wake menekan lebih dekat bermain. Randy menjaga jarak. Kita lihat sedikit unggul jangkauan begitu ya Bung Randy Yusak. ya, dengan jangkauan yang lebih tinggi, lebih panjang dan postur tubuh yang lebih tinggi. Mestinya memang Randy Yusak menjaga jarak. Jangan terbawa untuk bermain jarak dekat dengan Chris Wake ya. Bagaimana kita lihat Randy Yusak dan Kita juga lihat Chris step dari Randy keluar dari tekanan. betul sekali. Masih cukup bersabar begitu baik Randy dan Chris Wake di ronde-ronde awal ini begitu Bung Rahman. Ya, kita lihat dia menjaga jangkauan dengan jab-jabnya. Kita lihat ya, step kiri kita lihat. Bergaya kidal begitu Bung Rahman. Randy Yusak. Randy bergaya kidal, petinju kidal, dan kita lihat dia benar-benar memanfaatkan jangkauannya ya dengan bermain jarak. Sebuah strategi yang tentunya diperagakan Randy untuk menghindari tekanan yang dilakukan oleh Chris Wake. Namun ini bagaimana Bung Rahman? Chris Wake tadi berhasil mendaratkan sebuah hook ke arah wajah dari Randy Yusak. Ya, kita lihat kanan yang meliput satu uppercut dari Randy Yusak. Awas kepala. Strike kiri dari Randy Yusak. Ya. Hanya menyisakan 10 detik saja. Randy Yusak untuk jarak pukul yang bagus dari tidak bisa dapat untuk menjaga jarak ya. Ya, betul sekali Bung Rahman. Ronde pertama sudah berakhir tadi. Bagaimana kita saksikan, memang kedua petinju masih cukup bersabar begitu Bung Rahman. Namun ada penilaian sendiri dari seorang Bung Rahman. Bagaimana? Ya, saya lihat di sini Randy Yusak bisa mengatur tempo permainan. Padahal ini ring profesional pertama dari Randy Yusak. Tapi cukup bagus dia mengatur tempo permainan. Mestinya Chris Wake mungkin karena masih ronde awal, masih penjajakan, jadi belum menekan secara kontinu ya. Secara penilaian bagaimana Bung Rahman tadi di ronde pertama yang sudah kita saksikan bersama? Kalau di ronde pertama saya lihat masih berimbang ya, Indra.
belum ada yang lebih dominan di sini. Kedua petinju juga masih sama-sama menyimpan stamina yang cukup baik, baik Chris Wake maupun juga Randy Yusak Surati. Dan akan segera kita saksikan ronde kedua kali ini, Bung Rahman dan juga saudara penonton. Sudah diberikan aba-aba oleh wasit dan berlangsung sudah ronde kedua. Bagaimana tadi percobaan dari Chris Wake sebagai salam pembuka di ronde kedua ini, bagaimana Bung Rahman? Ya, kita lihat tadi ronde pembuka ada hukanan dari Chris Wake ke arah Randy. Kali ini masih belum telak percobaan pukulan dari Randy Yusak. Kombinasi straight dan hook tadi. Ya, hukanan yang luput dari tadi Chris Wake. betul sekali Bung Rahman. Ya, kita lihat Randy Yusak memukul banyak ke arah perut ya. Udah kita lihat banyak rusuk kombinasi pukulan begitu Bung Rahman di ronde kedua ini. Ya, kita lihat supaya bisa dapat menguras stamina dari Chris Wake ya. Ya, kita lihat pukulan ke arah rusuk lagi. Dari Randy. Ya. Nah, kita lihat Randy kok terpancing bermain jarak dekat ya dari Chris Wake di ronde ini. Memang itu yang diinginkan oleh Chris Wake. Benar sekali. Namun Randy Yusak mempunyai double cover yang cukup rapat. Masih belum terkena dengan telak begitu ya Bung. Benar sekali dari Chris Wake. Ya, kita lihat satu uppercut dari Randy Yusak. Uppercut kiri tadi dari Randy Yusak. Di kanan dari Chris Wake. Ya, jab dari Randy Yusak. Masih hook tadi Satu uppercut dari Randy Yusak ya, cukup telak. Ya, kita lihat Randy Yusak mencoba bermain jarak ya. Nah, kali ini sebuah pukulan dari Randy Yusak, hook tadi sempat menggoyahkan Chris Wake. Kurang dari 1 menit, saudara penonton di ronde kedua ini masih sama-sama cukup kuat baik Randy Yusak maupun Chris Wake. Randy Yusak mestinya jangan terpancing dengan permainan rapat dari Chris Wake ya. Harus menjaga jarak begitu ya Bung Rahman. Iya. Memiliki keunggulan jangkauan lebih baik dari Chris Pukulan Wake. ke arah rusuk dari Randy Yusak. Ya, mestinya banyak dengan jab-jab untuk agar Chris Wake tidak bisa masuk ke jangkauan pukul arah jarak pukul ya. Betul sekali Bung Rahman, seperti yang tadi diperagakan tadi ya. Iya, benar. Sempat menghindari dengan cukup baik tadi pukulan dari Chris Wake dilakukan oleh Randy Yusak. Di sini apabila Chris Wake bermain secara rapat, mestinya Randy Yusak ini merapatkan tubuhnya agar tidak terkena pukulan. Dan kita lihat saudara penonton sudah berakhir tadi ronde kedua dan akan segera dimulai ronde ketiga. Bagaimana Bung Rahman melihatnya dari dua ronde yang sudah berjalan? Apakah strategi yang diperagakan oleh Randy Yusak atau Chris Wake yang lebih berjalan? Saya lihat di ronde kedua ini strategi dari Randy Yusak cukup bagus dan terbukti beberapa kali memasukkan pukulan yang cukup telak ke arah wajah Chris Wake. Itu Indra. Betul. Kita lihat saudara penonton tayangan ulang yang terjadi di ronde kedua. Bagaimana Chris Wake lebih banyak memaksakan untuk berdarung dengan jarak dekat menghadapi Randy Yusak Surati. Cukup berimbang secara penilaian, bagaimana Bung? Di dua ronde ini masih cukup berimbang ya. Namun tadi di ronde kedua ada sedikit beberapa pukulan cukup bersih masuk dari Randy Yusak Surati ke arah petinju Chris Wake. Sudah dimulai kali ini ronde ketiga saudara penonton. Pertandingan tinju, ring tinju TVRI Jakarta Big Fight ke-21 tahun 2025. Partai kedua antara Randy Yusak dan Chris Wake. Kita lihat Chris saat ini, Chris Wake udah bermain rapat ini, menyerang ini. Ya, satu uppercut. Bagaimana kita lihat dari Randy Yusak Surati. Ya.
Cukup Chris Wake telak tadi memang mendapatkan hitungan kali ini Chris Wake. Benar sekali. Kita lihat ya. Chris Wake masih mampu melanjutkan pertandingan. Masih mampu kali ini, betul sekali Bung Rahman. Namun tentunya bisa saja berpengaruh yang kita lihat bagaimana. Satu pukulan lagi ke arah rusuk yang sama. Betul. Indra. Dan terbukti Chris Wake terjatuh lagi. Ternyata memang dampak yang diberikan oleh pukulan Randy Yusak tadi cukup memiliki Dampak ya. ya betul. Tentu akan menjadi incaran berikutnya lagi. Yang sama. Tempat yang sama tentu. Randy Yusak dengan sebuah strategi yang sangat brilian Masih mengambil keputusan karena 3 kali terjatuh. Ya. Indra. Dalam tempo yang cukup dekat begitu Bung Rahman. Betul. Di satu ronde 3 kali terjatuh. Selesai pertandingan. Selesai. Ya. TKO. Indra. Betul sekali. Dengan demikian Randy Yusak Surati mencatatkan sebuah catatan manis pada laga pertamanya di ring profesional dengan sebuah kemenangan TKO melawan Chris Wake begitu Bung Rahman. Benar sekali Indra. Ini satu prestasi yang luar biasa bagi Randy Yusak Surati. Meskipun kita lihat memang di usianya yang sudah tidak terlalu muda begitu Bung. Sudah 27 tahun. Iya, karena mereka terlalu lama bertinju di amatir, tidak segera hijrah ke ring profesional. Betul sekali. Tapi itu saya pernah lalui juga. Saya pada saat bertinju, saya juara dunia, juara nasional pun umur udah 29. 29 begitu Ya. Bung. Dengan saat itu rekor bertanding berapa kali Bung? Waktu itu di juara nasional usia 29 saya udah bertanding sekitar 30 kali naik ring waktu itu. Jadi sudah cukup pengalaman juga. Ya. Berarti memang pengalaman di amatir juga mampu menjadi sebuah titian yang cukup baik di ring profesional begitu Bung Rahman. Memang sebaiknya begitu. Jadi kalau ini kita harus Silakan kepada referee untuk bertanding di memanggil amatir, kedua dia punya boxer pengalaman untuk di ring segera amatir dilakukan dulu. official Baru kita decision. Kedua setelah, petinju. itu baru Silakan kita bisa ke hijrah ke ring. pro. Oke, kali ini kita akan dengarkan pengumuman dari pengumuman Fadli resmi Sungkara. pada pertandingan yang baru saja berlangsung. Baiklah, hadirin dan pemirsa, pertandingan terhenti di tengah-tengah pertarungan dan tentu saja partai ini dimenangkan dengan TKO di ronde ketiga oleh petinju dari sudut merah, Randy Yusak Surati. Dan kami undang ke atas ring promotor Bapak Martin Daniel untuk bersiap kembali memberikan medali, dan selanjutnya kami persilakan juga naik ke atas ring anggota Komisi 3 DPR RI Bapak Pulung Agustanto untuk nantinya yang akan mengalungkan medali kepada pemenang pada partai ini. Ya, silakan lady untuk langsung memberikan medali kepada Bapak promotor Bapak Martin Daniel. Dari Bapak Martin kepada Bapak Pulung, baru Bapak Pulung yang mengalungkan medali kepada Randy. Ya, dipersilakan untuk fotografer juga sambil diabadikan momen ini. Momen yang tentu saja akan menjadi sejarah bagi Randy dalam partai perdananya di kancah profesional. Dan inilah medali di level profesional diterima oleh Randy Yusak Surati pada partai malam hari ini setelah bertanding dengan sangat luar biasa menjatuhkan lawannya dengan TKO di ronde ketiga. Baiklah, itu tadi pemirsa pertandingan yang baru saja kita saksikan di kelas super flyweight 52 kg, dan kita akan menuju ke partai selanjutnya. Tetaplah bersama kami di TVRI.